Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Safitra, NIM 2402035 dari Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelelawan Indonesia. Video ini membahas bunga flos yang diampu oleh Ibu Salmiati MPD PhD. Kata pengantar bunga, flos, adalah alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga, divisio Magnoliopa atau Angiospermae, di tumbuhan berbiji tertutup. Pada bunga terdapat organ reproduksi, yaitu benang sari dan putik. Rahmat, 2014. Bunga adalah struktur pembiakan pada tumbuhan berbunga, yaitu tumbuhan tututuhan dalam divisi Magnoliopa. Bunga mengandung organ-organ tumbuhan, dan fungsinya ialah untuk menghasilkan biji-biji melalui pembiakan. Untuk tumbuhan-tumbuhan yang bertaraf lebih tinggi, biji-biji merupakan generasi berikutnya, dan bertindak sebagai cara yang utama untuk penyebaran individu-individu spesies secara luas. Lakitan, 2010. Berdasarkan jumlah bunga, tumbuhan dapat dibedakan menjadi tumbuhan berbunga tunggal, planta uniflora, dan tumbuhan berbunga banyak, planta multiflora. Berdasarkan letaknya, bunga dibedakan menjadi bunga terminal bila letaknya di ujung cabang atau ujung batang dan bunga aksiler apabila bunga terletak di ketiak daun. Allard, 2011. Tujuan 1. Mahasiswa dapat mendeskripsikan struktur dan bagian-bagian bunga. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan bunga. 3. Mahasiswa dapat membuat rumus dan diagram bunga. Alat dan bahan. Alat 1. Mikroskop. 2. Pipet tetes. 3. Kaca preparat. 4. Gelar Beker. 5. Penutup kaca preparat. 6. Silet. Bahan 1. Bunga sepatu. 2. Bunga kertas. 3. Bunga asoka. 4. Bunga Kamboja. 5. Bunga melati Cina. Cara kerja 1. Iris bahan dengan setipis mungkin. 2. Letakkan di kaca preparat kemudian teteskan air dengan pipet tetes dan tutup dengan kaca preparat. 3. Letakkan kaca preparat di mikroskop dan amati. Pembahasan 1. Bunga sepatu. Bunga sepatu memiliki struktur bunga sempurna dengan 5 mahkota besar berwarna cerah, biasanya merah atau kuning. Kelopak berwarna hijau melindungi kuncup bunga. Benang sari dan putik terletak di tengah bunga, dengan tangkai putik yang panjang. 2. Bunga kertas. Bunga kertas terkenal dengan braktea berwarna cerah, merah, pink, ungu, sedangkan bunga aslinya kecil dan berwarna putih atau kuning pucat. Braktea yang menarik perhatian sering disalahartikan sebagai mahkota bunga. Morfologi ini membantu dalam menarik perhatian serangga dan berperan dalam dekoratifnya tanaman ini. 3. Bunga asoka. Bunga asoka memiliki mahkota yang panjang dan ramping, berwarna merah atau jingga. Bunganya tumbuh berkelompok dalam tandan, kelopak kecil dan menyatu di bagian pangkal, sementara putik dan benang sari berada di tengah, memungkinkan penyerbukan oleh serangga seperti lebah dan kupu-kupu. 4. Bunga Kamboja. Bunga Kamboja memiliki mahkota bunga yang terdiri dari 5 kelopak besar yang tersusun spiral, dengan warna putih, kuning, atau merah muda. Kelopak hijau kecil melindungi kuncup bunga. Putik dan benang sari berada di tengah bunga. 5. Bunga melati Cina. Bunga melati Cina memiliki 5 mahkota berwarna putih yang tersusun spiral dan menghasilkan aroma harum khas. Kelopak hijau kecil melindungi bagian dasar bunga, dan putiknya terletak di tengah, dikelilingi benang sari. Kesimpulan dari praktikum bunga, flos, adalah bahwa mahasiswa dapat memahami struktur morfologi dan anatomi bunga secara detail, termasuk bagian-bagian penting seperti kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Selain itu, mahasiswa juga mampu menjelaskan proses perkembangan bunga dari tunas hingga menjadi bunga sempurna. Praktikum ini juga memungkinkan mahasiswa untuk menyusun rumus dan diagram bunga yang memudahkan dalam identifikasi dan klasifikasi bunga berdasarkan ciri-ciri morfologinya. Dengan pemahaman ini, mahasiswa mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai peran bunga dalam reproduksi tumbuhan.